Lu pernah bertanya-tanya gak kenapa menghancurkan hidup lu sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu gampang sekali. Sedangkan untuk membangun satu kebiasaan yang baik saja itu susahnya minta ampun. Padahal udah beberapa hal yang lu lakukan seperti lu membeli buku self-improvement yang paling mahal, mendownload aplikasi produktivitas yang paling canggih, dan niat lu juga udah tekadnya udah 1000% ingin melakukan produktif ataupun kebiasaan yang baik. Tapi pada akhirnya semua motivasi itu hilang entah kemana. Nah, yang jadi masalahnya sebenarnya apa sih? Yang jadi masalahnya adalah karena lu sebenarnya sedang berperang dengan psikologi otak lu sendiri. Selama puluhan tahun kita itu dibohongi dengan popularitas yang bilang kalau membangun kebiasaan baik itu butuh waktu 21 hari. Padahal fakta ilmiah yang sebenarnya justru jauh lebih menantang. Sebuah penelitian komprehensif yang dipublikasikan di European Journal of Social Psychology oleh Dr. Philippa Layli dari University College London melacak perilaku manusia selama berbulan-bulan. Hasil eksperimennya mengejutkan bahwa rata-rata manusia membutuhkan waktu sekitar 66 hari, bukan 21 hari lagi, agar sebuah perilaku baru bisa berjalan secara otomatis di dalam otak. Bahkan untuk beberapa orang, proses penguncian sistem di otak ini bisa memakan waktu hingga 254 hari, tergantung seberapa kompleks kebiasaan yang ingin dia bangun. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube gua, Lutfi Jajuli. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana sih caranya supaya kita bisa melewati puluhan hari tersebut tanpa rasa jenuh, tanpa tersiksa, dan tanpa mengendalikan motivasi yang gampang hilang tersebut? Jawabannya ada pada cetak biru biologi manusia yang disebut 4 hukum perubahan perilaku. Di video kali ini tentunya kita tidak akan membahas tentang motivasi teorinya saja, tapi tentunya kita akan membedah taktik konkret bagaimana cara meretas atau menghack otak kita sendiri agar habit baik kita otomatis terpasang dan habit buruk kita hancur berkeping-keping. Pastikan lu nonton video ini sampai akhir, jangan pernah skip sedikit pun, sedetik pun. Karena apa? Karena setiap hukum yang kita bahas nanti akan saling mengunci satu sama lain untuk mengubah hidup lo. Oke, jangan lama-lama, check it, the mindset, 4 hukum perubahan perilaku. Yang perlu lo tahu terlebih dahulu sebelum kita bisa menguasai 4 hukum perubahan perilaku, kita harus bisa tahu terlebih dahulu bagaimana otak kita bekerja di balik layar. Setiap kali lo melakukan sesuatu secara berulang, mulai dari bangun pagi, langsung buka HP, sampai kebiasaan gigit kuku ketika lo cemas, otak lo sebenarnya sedang melewati siklus 4 tahap yang sama setiap harinya. 4 tahap tersebut adalah yang pertama, cue atau petunjuk yang memicu otak untuk memperhatikan sesuatu. Tahap yang kedua adalah craving alias gairah, yaitu rasa ingin tahu atau dorongan emosional yang mulai muncul setelah melihat petunjuk tersebut. Dan tahap ketiga adalah respon, tindakan nyata yang lu lakukan untuk memuaskan gairah tadi. Dan yang tahap terakhir adalah reward, yaitu hadiah atau kepuasan yang didapatkan otak lu dari tindakan tadi. Siklus ini berputar sangat cepat dalam hitungan bahkan detik, menciptakan jalur saraf permanen yang membuat satu tindakan menjadi otomatis tanpa perlu lu pikirkan lagi. Lalu, apa sebenarnya bahan bakar utama untuk menggerakkan siklus ini? Jawabannya adalah dopamin. Seorang profesor neuroscience dari Universitas Cambridge yang bernama Wolfram Schultz melakukan eksperimen terkenal untuk membuktikan hal ini pada otak makhluk hidup. Beliau melatih subjek untuk menekan tuas setiap kali ada lampu yang menyala. Dan jika tuas ditekan, subjek akan mendapatkan hadiah berupa jus apel yang manis. Awalnya, dopamin di otak subjek melonjak saat mereka meminum jus tersebut. Namun, setelah siklus ini terbentuk menjadi kebiasaan, Profesor Schultz menemukan fakta yang mengejutkan bahwa dopamin tidak lagi melonjak saat hadiah diterima, melainkan melonjak drastis tepat saat lampu menyala. Nah, dari eksperimen ini membuktikan bahwa otak kita digerakkan oleh antisipasi terhadap hadiah,
bukan hadiah itu sendiri. Fakta ilmiah ini adalah kunci emasnya bahwa otak kita melakukan tindakan bukan karena tindakan itu selesai, tapi karena otak kita mendambakan perasaan yang dijanjikan oleh petunjuk di awal. Ketika lu paham bahwa otak sebenarnya bisa dimanipulasi oleh sistem antisipasi ini, lu akan memegang kendali penuh terhadap perilaku lu sendiri. Nah, dari situlah akhirnya James Clear kemudian mengambil penemuan neuroscience ini dan mengubahnya menjadi strategi taktis yang bisa kita pakai di dunia nyata melalui 4 hukum perubahan perilaku. Gunanya untuk memasang kebiasaan baik di dalam otak kita. Hukum pertama untuk membangun sebuah habit baik atau kebiasaan baik adalah menjadikannya terlihat. Banyak orang yang mulai membangun kebiasaan baik atau habit baik bukan karena mereka tidak punya motivasi sama sekali, tapi karena petunjuk visual di lingkungan mereka tidak mendukung sama sekali. Nah, fakta ini juga dibuktikan secara ilmiah melalui eksperimen yang sangat terkenal yang dilakukan oleh Dr. Anne di Rumah Sakit Umum Boston. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada para pengunjung kantin, Dr. Anne mengubah tata letak minum di dalam ruangan tersebut. Dia menambahkan air mineral kemasan di setiap lemari pendingin yang awalnya hanya berisi soda, serta menaruh keranjang-keranjang berisi air mineral di dekat meja kasir. Hasilnya sangat luar biasa. Dalam waktu 3 bulan, penjualan soda turun sebesar 11,4%, sementara penjualan air mineral melonjak drastis hingga 25,8%. Nah, eksperimen ini membuktikan bahwa manusia seringkali memilih sesuatu bukan karena mereka benar-benar menginginkannya, melainkan karena barang itu berada tepat di depan mata mereka. Jadi, kalau lu mau mulai membangun kebiasaan minum air putih ataupun membaca buku, taruhlah air putih tersebut ataupun buku tersebut tepat di tengah meja kerja lu. Hukum yang kedua dari 4 hukum tadi adalah menjadikannya menarik. Kita harus bisa merekayasa agar kebiasaan baik terasa lebih nyata menyenangkan bagi otak kita. Nah, salah satu metode yang paling cerdas untuk mempraktikkan hukum ini adalah temptation bundling, yaitu menggabungkan antara satu tindakan yang wajib lu lakukan dan satu tindakan yang ingin lu lakukan. Strategi ini pertama kali dipopulerkan oleh peneliti perilaku yang bernama Profesor Katie Milkman. Contoh nyatanya ada pada seorang mahasiswa teknik di Irlandia yang bernama Ronan. Dia tahu dia harus rajin olahraga sepeda statis, tapi dia malas. Dan di sisi lain dia sangat suka menonton Netflix. Akhirnya Ronan meretas sepeda statisnya dengan program komputer khusus sehingga Netflix di kamarnya hanya akan menyala jika dia mengayuh sepeda dalam kecepatan tertentu. Kalau dia berhenti mengayuh, Netflixnya otomatis mati. Nah, dengan cara ini otak Ronan mengasosiasikan olahraga sebagai gerbang menuju kesenangan menonton Netflix, sehingga kebiasaan itu menjadi sangat menarik untuk diulangi kembali. Hukum yang ketiga dari keempat hukum tadi yaitu menjadikannya mudah. Secara biologis, otak manusia itu didesain untuk menghemat energi. Kita akan selalu memilih opsi yang membutuhkan usaha yang paling sedikit. Oleh karena itu, rahasia untuk memicu kebiasaan yang baru, kebiasaan baik, habit baik dengan menerapkan cara metode aturan 2 menit. Aturan ini menyatakan bahwa ketika lu mau memulai kebiasaan yang baru, maka tindakan tersebut harus bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau dalam hal ini 2 menit. Jangan langsung memasang target yang berat-berat seperti ketika lu mau mulai membaca buku, lu mau mulai membacanya langsung 1 bab. Karena otak lu itu akan langsung merasa terbebani dan akan langsung menolaknya. Maka dari itu, ubahlah target tersebut menjadi hal yang sangat sepele. Contohnya, lu akan membaca cukup 1 halaman saja sebelum tidur. Nah, ketika lu berhasil mematangkan kebiasaan tersebut, ritual tersebut, hambatan mental di kepala lu akan runtuh sedikit demi sedikit. Ingat kembali prinsip penting dari James Clear bahwa sebuah kebiasaan itu harus bisa dibangun dan dimantapkan terlebih dahulu sebelum bisa dioptimalkan menjadi lebih besar.
Hukum yang terakhir dari keempat hukum tadi adalah menjadikannya memuaskan. 3 hukum pertama berfungsi untuk meningkatkan peluang agar suatu perilaku bisa dilakukan saat ini. Sedangkan hukum yang keempat ini berfungsi untuk meningkatkan peluang agar perilaku tersebut diulangi di masa depan dan terus menerus. Aturan dasar psikologi perilaku menyatakan bahwa apa yang langsung mendapatkan penghargaan cenderung akan diulangi lagi. Sedangkan apa yang langsung memicu hukum cenderung akan dihindari. Tantangannya adalah kebiasaan baik biasanya baru memberikan hasil manis di masa depan yang jauh. Sementara otak kita mendambakan kepuasan instan saat ini juga. Maka dari itu solusinya, buat sistem penghargaan visual yang instan setiap kali lu selesai melakukan kebiasaan baik. Misalnya dengan menggunakan habit tracker atau kalender dinding. Setiap kali selesai lu olahraga atau membaca satu halaman, langsung beri tanda silang merah besar di kalender lu, membuat lu merasa sukses saat itu juga dan mengunci sistem perilaku tersebut agar terus berjalan secara otomatis. Nah, setelah kita tahu cara memasang kebiasaan baik, sekarang kita mulai masuk ke hal yang paling krusial dalam video ini, yaitu bagaimana caranya menghancurkan kebiasaan buruk yang sudah bertahun-tahun mengikat di dalam otak lu, di dalam hidup lu. Caranya sangat gampang sekali dan juga sangat singkat sekali, yaitu dengan cara membalik total 4 hukum perubahan perilaku yang tadi. Kalau cara membangun kebiasaan baik atau habit baik harus terlihat, maka ketika lu mau membuang kebiasaan buruk, maka harus dijadikannya tidak terlihat. Banyak orang yang mengira bahwa mereka itu punya kontrol penuh terhadap diri yang lemah saat kecanduan bermain game online. Padahal masalahnya itu karena HP tersebut selalu berada di sekitar lu, di dekat lu. Nah, hal ini juga dibuktikan lewat studi psikologi pengendalian diri yang berakar dari The Marshmallow Test oleh Dr. Walter Mischel, di mana anak-anak yang berhasil menahan diri dari godaan tersebut adalah mereka yang memilih untuk memalingkan wajah atau menutup mata dari marshmallow yang ada di depan mereka, bukan mereka yang menatapnya secara terus-menerus. Jadi, kalau lu mau berhenti kecanduan scrolling medsos, jangan taruh HP di atas meja lu, melainkan matikan dayanya dan kunci di dalam laci di ruangan lain. Singkirkan petunjuk visualnya dari pandangan lu. Langkah berikutnya untuk memutuskan kebiasaan buruk adalah membalikan hukum ketiga, yaitu menjadikannya sulit. Dalam dunia psikologi perilaku, strategi ini dikenal sebagai commitment device atau perangkat komitmen, yaitu pilihan yang lu ambil sekarang untuk mengunci tindakan disiplinmu di masa depan. Contoh ekstrimnya dilakukan oleh penulis terkenal Victor Hugo ketika dia harus menyelesaikan novelnya namun selalu terdistraksi untuk pergi keluar rumah. Dia menyuruh asistennya untuk mengunci seluruh pakaian perginya di dalam lemari besar dan hanya menyisakan satu jubah rajut besar untuknya. Karena tidak punya baju yang layak untuk keluar rumah, Victor Hugo tidak punya pilihan lain selain duduk di meja belajarnya dan menulis selama berbulan-bulan hingga novel mahakaryanya selesai tepat waktu. Nah, lu juga bisa meniru taktik tersebut dengan meminta teman lu untuk mengganti password akun game lu contohnya, atau menggunakan aplikasi pemblokir otomatis yang mengunci media sosial lu selama jam kerja. Nah, bayangkan lu sudah melakukan 4 hukum tadi. 4 hukum tersebut secara terus-menerus dalam waktu 3 minggu contohnya. Lu sudah rajin ke gym, lu sudah rajin olahraga, lu sudah rajin baca buku. Tapi begitu lu bercermin, lu sangat frustasi dan juga sangat kaget karena sebenarnya bentuk tubuh lu masih sama aja dan gitu-gitu aja, belum ada perubahan sama sekali. Nah, di titik inilah sebenarnya 90% orang akan menyerah dan menganggap teori self-improvement itu bohong. Manusia itu cenderung mengharapkan hasil yang linier dan juga instan. Padahal hasil dari sebuah kebiasaan kecil itu bersifat akumulatif. Fase krisis ini di mana usaha lu belum membuahkan hasil nyata sama sekali, ini adalah ujian terberat yang harus lu hadapi. Bahkan James Clear juga menyebutnya ini adalah lembah keputusasaan, di mana lu akan merasa putus asa, lu akan merasa membuang energi
pergi dengan sia-sia. Padahal sebenarnya tenaga yang lu keluarkan itu tidak hilang, melainkan sedang disimpan dan akan diakumulasikan nanti hasilnya. Untuk memahami bagaimana sistem penyimpanan energi ini bisa bekerja dalam kehidupan nyata lu, mari kita gunakan analogi fisika sederhana tentang seonggok es batu yang diletakkan di dalam ruangan bersuhu minus 5 derajat Celcius. Bayangkan lu menaikkan suhu ruangan itu perlahan-lahan, dari mulai minus 5, kemudian naik ke minus 4, kemudian naik 3, hingga minus 1 derajat. Secara kasat mata, es batu itu penampilannya masih sama persis, tetap padat, tetap beku, dan belum cair sedikit pun. Orang awam juga akan berpikir bahwa menaikkan suhu dari minus 5 ke minus 1 adalah usaha yang sia-sia karena tidak ada perubahan yang terjadi sama sekali. Namun, begitu suhu menyentuh angka 0 derajat Celcius, sebuah titik didih kritis, es batu tersebut mendadak mulai mencair dengan sangat cepat. Perubahan drastis itu terjadi bukan karena desakan 1 derajat terakhir, melainkan berkat akumulasi panas dari derajat-derajat sebelumnya yang sudah lu tabung sejak awal. Nah, begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang lu lakukan. Kesuksesan besar yang lu lihat dari orang lain itu bukanlah dari satu tindakan tunggal, melainkan ledakan dari ratusan keputusan-keputusan kecil 1% yang mereka lakukan secara konsisten dan juga secara terus-menerus saat orang lain belum melihat hasilnya. Pada akhirnya, untuk memahami 4 hukum perubahan perilaku ini bukan cuma soal bagaimana caranya lu bisa bangun di pagi hari, lu bisa pergi ke gym, lu bisa baca buku, tapi ini adalah tentang sebuah kontrak psikologis yang lu buat dengan diri lu sendiri. Untuk apa? Untuk mendesain ulang siapa diri lu yang sebenarnya. Mengubah kebiasaan dengan cara memaksa fisik lu bekerja tanpa mengubah cara pandangan terhadap diri lu sendiri hanya akan membawa lu kembali ke kegagalan yang sama. Setiap tindakan baik yang lu ambil, sekecil apapun itu, sebenarnya adalah satu lembar surat suara atau vote yang lu berikan untuk menentukan masa depan lu sendiri. Jadi ingatlah satu hal baik-baik untuk sisa hidup lu. Nasib dan kesuksesan besar di masa depan itu tidak pernah meminta lu melakukan lompatan raksasa dalam satu malam, melainkan menuntut kesetiaan lu untuk menjaga api 1% itu tetap menyala setiap harinya. Itu adalah apa yang lu lakukan secara berulang-ulang. Maka keunggulan diri lu bukan sebuah tindakan instan, melainkan sebuah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan yang lu rawat selama ini. Jangan pernah merasa lelah saat usaha lu belum terlihat di permukaan ataupun di awal. Memahami 4 hukum perubahan perilaku ini adalah senjata paling mematikan untuk mengambil kendali penuh atas masa depan lu. Itu dia guys, 4 hukum perubahan perilaku yang bisa gua share dari buku Atomic Habit karya James Clear. Terima kasih untuk lu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe akun gua. And see you in the next video, di video-video selanjutnya. Bye-bye.